Halo Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan melakukan tugas video observasi mengenai manajemen kurikulum yang ada di SMP 4 Yogyakarta. Tugas yang diberikan oleh Bapak Denny Setiawan Wayoy yang beranggotakan saya, Nugrahani Widu, dengan NIM akhiran 143. Saya Indra Ahis Pratitis dengan NIM akhiran 160. Dan saya Rafael Lodistira dengan NIM akhiran 172. Selamat menikmati videonya. Ya, hasil Bye. kami. Halo semuanya, kami dari kelompok berapa kita? 8. Kelompok 8 akan mengobservasi salah satu sekolah SMP 4 Yogyakarta. Jadi kita lagi di EBSD di depan nih. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, halo semuanya. Jadi kami sudah di ruang Waka SMP 4 Yogyakarta dan kita sudah bersama Jinseu Bu, halo. Ye. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Supriyati SPD, Waka Kurikulum Ye. Jadi izin observasi nggih Bu sambil wawancara. Ye. Nih saya taruh sini nggih Bu. Oke, sip. Jadi kami izin melakukan wawancara mengenai observasi manajemen kurikulum yang ada di SMP 4 Yogyakarta. Pertanyaan pertama itu mengenai perencanaan kurikulum. Jadi, bagaimana proses penyusunan dan perencanaan kurikulum di SMP 4 Yogyakarta? 11 yang pertama kali kan kita ada tim khusus namanya tim pengembang sekolah sekaligus tim enggak sampai tim kemudian kita di awal lagi sebelum tahun baru biasanya di bulan Mei atau Juni kita ada mengusulkan kurikulum 11 rapat misalnya. Jadi ada rapat awal untuk penyusunan. Ini sendirian. Berarti siapa saja yang terlibat di sekolah? Ini sistemnya rolling ya? Kemudian bagaimana kurikulum itu disesuaikan dengan visi dan misi sekolah? Iya, harus visi. Kita kan punya visi sekolah yaitu koordinasi terus yang iman, prestasi, kemudian cinta peduli, cinta budaya dan berusaha iptek. Nah itu yang di penyusunan kurikulum selalu merujuk ke situ. Kemudian sampai untuk perencanaan, kemudian pelaksanaan kurikulum. Jadi bagaimana penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 4 Yogyakarta? Jadi kurikulum kan yang mengusulkan tidak hanya tim saja ya, tapi juga dari semua komponen yang ada di sekolah, terutama guru. Guru itu kan yang otomatis yang mengisi kurikulum pembelajaran kan guru. Sehingga di kurikulum itu ada buku 1 itu kan secara keseluruhan, kemudian buku 2 dan 3 itu yang menyusun adalah guru. Biasanya tentang TP, ATP, kemudian kalau sekarang kan diberi nama PP, dulu modul, sekarang namanya perencanaan pembelajaran. Jadi guru berperan penting dalam
pelaksanaan kurikulum karena guru yang memberikan pembelajaran. Tapi satu hal mengenai kurikulum yang sekarang ini, sejauh manakah guru itu diberi kebebasan, merasa terkekang atau tidak, bagaimana? Kalau guru yang namanya terkekang itu terkekang apanya ya? Karena kan yang namanya mengajar itu harus ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan, dibawa kemana anak-anaknya? Tetap ada persiapan. Walaupun persiapan itu kan modelnya, metodenya terserah. Kalau modelnya harus seperti ini kan tergantung masing-masing. Pastinya bisa disesuaikan sama. Iya. Tapi ya kalau kita diberi kebebasan seluas-luasnya nanti tidak ada perencanaan, kan nggak bisa. Terus kurikulum nggak berlaku lagi nanti. Karena kurikulum kan kurikulum nasional. Kurikulum Sekarang ini kurikulum nasional. Walaupun kurikulum merdeka kemudian dimodifikasi. Sama kurikulum merdeka tetap ya, kemudian ditambah lagi dengan beberapa hal yang baru namanya pembelajaran mendalam, deep learning sama penguatan coding dan AI yang sekarang. Oke, selanjutnya bagaimana pengaturan jadwal pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler? Kalau jadwal pelajaran kan lagi, sekarang kan di luar jam belajar. Jadi kita pulang sekolah itu 14.30 dan 12.30. Dan saya di sore hari. Selanjutnya, adakah peran guru BK dan wali kelas dalam mendukung pelaksanaan kurikulum? Jelas, guru BK kan mendamping siswa, tidak hanya yang berkesulitan saja, tapi semua perlu pendampingan, motivasi itu datang dari guru BK. Dan wali kelas kan mengampu satu kelas. Jadi kalau ada apa ya, ke guru BK, ke wali kelas dulu, dan itu untuk undang wali kelas. Selanjutnya ini mengenai evaluasi kurikulum. Terus bagaimana sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum? Ya, kalau pembelajaran kita mengadakan namanya supervisi pembelajaran. Kalau kurikulum sendiri itu dia mau tadi ya di awal tahun tadi kan ada namanya revisi, refleksi, kemudian tidak lanjutnya bagaimana seperti itu. Jadi tidak kurikulum harus itu terus. Kemudian apa indikator keberhasilan kurikulum di sekolah ini? Ya, kami sudah sesuai dengan karena merujuk ke visi misi misalnya katanya tugasnya bagaimana, kemudian kalau dinilai oleh secara nasional kan ada sekarang, kemarin kan kalau di itu ada SPD, terus sekarang secara nasional ada TKA, seperti itu di segi karena akademi kan prestasi siswa. Selanjutnya soal pengembangan kurikulum itu bagaimana sekolah ini menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini? Ya, semua guru dianjurkan untuk menerapkan teknologi yang berlaku, tapi ketinggalan zaman juga. Anak-anak pintar sementara gurunya belajar ya harus disesuaikan dengan apa yang dijelaskan. Kemudian bagaimana kerjasama sekolah dengan pihak luar dalam perkembangan kurikulum? Ya, terutama dengan siswa, berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian dengan pihak terkait, dinas, kemudian instansi yang sering berhubungan dengan kita, misalnya dengan pendidikan, misalnya lingkungan hidup, banyak puskesmas. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam pengembangan kurikulum di sekolah ini? Sebenarnya ada
tentang pandangan guru dan tenaga pendidik. Bagaimana pendapat guru tentang kurikulum yang digunakan? Ya, guru itu harus menambah wawasan. Kalau diem aja nggak bisa ini. Kalau mas, aku bisanya seperti ini, ya nggak bisa. Harus apa ya? Katanya yang abadi itu perubahan, ya mau diubah. Selanjutnya Bu, apakah guru merasa terbantu atau terbebani oleh sistem pendidikan? Yang namanya terbantu ini ya enggak lah. Ya guru itu yang memang tugasnya itu. Ya harus melakukan seperti itu. Kalau terbantu ya setiap kurikulum kan harus dilaksanakan toh. Sama saja. Saya mengalami berbagai sama aja. Tapi Intinya guru itu harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian tidak saklek. Kalau saklek ya, tapi tetap makna guru ya dipakai. Jangan sekarang yang ramai di guru pemberian karakter ke siswa orang tua yang ini saya nggak setuju. Di sini berkali-kali seperti itu, tapi kan kita ya sekolah ya itu sudah benar. Selanjutnya Bu, apa harapan guru terhadap manajemen kurikulum di masa depan? Ya jelas nggak usah terlalu sering berubah. Kalau dalam segi terutama administrasi itu guru bisa melakukan, tapi kan setiap kali kan membuang waktu hanya untuk memikirkan perubahan bentuk loh, walaupun dalamnya sama, tapi kan ya udah rasa berubah gitu. Kita menyelesaikan yang kemarin yang jelas itu pendidikan baru sedikit berubah. Nah ini kan riwah ya, pertama yang kurikulum kita walaupun hanya nama, tapi di dalamnya itu ada perubahan yang membuat mau sih karena itu memang petugasan dulu ya. Walaupun sebenarnya isinya sama. Jangan untuk membuat itu kan berarti baliknya kan bayarnya vendor. Karena belum bayar ya. Jadi kurang lebih sih sudah mencakup pertanyaan dari apa yang kami butuhkan dari perencanaan kurikulum sendiri, pelaksanaan kurikulum, kemudian evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum, sampai pada hal itu sendiri tentang kurikulum sendiri. Mungkin itu saja sih yang cukup kami mintai mengenai observasi manajemen kurikulum di SMP Negeri 4 di Jakarta. Jadi terima kasih banyak Bu Supriyati dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami ketidaknyamanan. Baik, terima kasih. Begitu saja teman-teman semuanya. Kurang lebih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita udah selesai observasi dan juga kita keliling-keliling kelas juga udah diizinkan juga untuk ya beberapa mempelajari mengenai jalannya kurikulum di SMP Negeri 4 di Jakarta ini. Apa yang kalian pelajari teman-teman? Kalau dari saya sendiri ya bersama Bu Supriyati tadi, kurikulum tuh membentuk bentuknya tuntunan ya. Jadi agar lebih terarah, lebih sesuai sama tujuan pembelajaran lagi gitu. Terus kalau dari Mbak El? Kita sama kayak Mas Indra ya. Ya, pokoknya begitu. Satu hal yang apalagi menarik banget di SMP Negeri 4 ini. Ini lumayan ramah-ramah sih. Ya, ramah-ramah guru-gurunya. Sama murid-muridnya juga. Welcome, betul. Terus apa lagi ya? Fun juga anak-anaknya ini disapa hai guys. Thank you. Ramah-ramah. Udah ya, mungkin itu sih.
Ini juga kita akan pulang Ya. dan mengedit video. Iya, betul. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Halo semuanya, saya Indra, sedang di SMP 4 Negeri Yogyakarta, dan bersama siapa di sini? Asyera. Asyera. Lambang. Lambang. Baik, di sini kita akan mewawancarai, mungkin akan tanya sama kalian. Pertanyaannya yaitu gimana sih tentang, kalian pasti udah mengalami beberapa kurikulum dari banyak lah ya. Coba tanggapan kamu tentang kurikulum sekarang gimana? Mantap sekali karena ganti-gantinya sangat sering sehingga membuat saya harus menyesuaikan diri dan itu membuat seperti nilainya anjlok sih ya Bun. Seperti itu. Kalau dari Mas Lambang? Nggak apa-apa sih, ganti-ganti aja terus nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalian ada satu tantangan sendiri ataupun merasa kesusahan atau tantangan? Oh tentu aja sepertinya ada tantangannya Mas. Tantangan ya, justru tantangan. Iya betul. Oke untuk tantangannya sendiri tentunya bagus banget, pinter ya. tantangannya sendiri karena ada perubahan juga dalam mekanismenya, ada P5 terus ada coding-coding juga. Oh, coding-coding. Iya betul sekali. Wow. Mantap kan Mantap, ya. mantap. Jadinya kita harus belajar mandiri. Kami harus belajar mandiri supaya bisa menyesuaikan diri sehingga tidak ketinggalan. Seperti itu. Mas Lambang gimana Mas Lambang? Ya sama juga kayak yang Asyera bilang tadi, kita perlu menyesuaikan diri dalam pematerian kayak gini juga. Seberapa berdampak P5 itu pada kalian? Sangat-sangat berdampak karena P5 itu saya sendiri menjadikan P5 sebagai ajang refreshing saya untuk melepaskan penat dari pelajaran-pelajaran yang susah. Kalau Mas Lambang? Berdampak sekali dalam nilai saya ya, kayak gitu pokoknya. Apa tuh? Itu bisa dibilang nilainya tambah tinggi atau tambah turun? Tambah turun karena Tambah ada turun. P5. Itu lebih bisa dikatakan kesulitan sebenarnya. Ya kesulitan sih juga ya. Apalagi kalau kita berdiskusi sama hal itu, apalagi membawa ke jenjang SMA lagi ya, pasti P5 masih ada kan. Masalahnya Mas sendiri kan masih semester 1 ini. Betul. Dan juga saat-saat di SMA pun kerasa susah ada P5 gitu. Ya betul. Jadi tanggapan kalian tentang P5 tuh menantang atau menyusahkan? 50-50. 50-50, main aman banget, keren. Betul. Ya, Karena SMP masih loh. Keren. dari durasi pelajarannya terpotong juga, banyak materi yang terlewatkan. Tetapi P5 kalau misalnya kita lihat dari dampak positifnya bisa dijadikan sebagai ajang refreshing. Jadinya lebih fresh ketika masuk ke pelajaran baru. Seperti itu. Oke, bagus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siapa? Asyera. Lambang. Saya Indra dan terima kasih. Mantap. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 manajemen pendidikan yang membahas tentang manajemen kurikulum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Nugrahani Widu dengan NIM akhiran 143. Saya Indra Hisratitis dengan NIM akhiran 160. Saya Rafaela Distira dengan NIM akhiran 172. Baik, kemudian kita akan membahas tentang manajemen kurikulum, dimulai dari pengertiannya. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara sederhana, manajemen kurikulum berarti mengatur segala hal yang berkaitan dengan kurikulum, mulai dari penyusunan, isi pelajaran, metode pengajaran, jadwal belajar, hingga penilaian hasil belajar siswa. Kemudian, tujuan kurikulum. Tujuan dari manajemen kurikulum adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan terarah, efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di antaranya yaitu mewujudkan tujuan pendidikan agar seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, menjamin keterlaksanaan kurikulum dengan baik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat sesuai perkembangan zaman, dunia kerja, dan kebutuhan lokal. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan. Kemudian menjadi dasar dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Oke. Hasil observasi manajemen kurikulum di SMP 4 Yogyakarta. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum. Lalu ada perencanaan kurikulum. Di SMP Negeri 4 Yogyakarta, proses penyusunan dan perencanaan kurikulum dilakukan secara terarah dan melibatkan banyak pihak. Kegiatan ini diawali dengan rapat kerja sekolah yang membahas analisis kebutuhan siswa, potensi lingkungan sekitar, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Pihak yang terlibat antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, para guru, serta perwakilan komite sekolah. Saat ini sekolah menggunakan kurikulum merdeka yang diterapkan secara menyeluruh di setiap jenjang. Kurikulum ini disusun agar selaras dengan visi dan misi sekolah, yaitu menciptakan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing global. Untuk mendukung penerapannya, sekolah rutin mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru agar mereka dapat memahami perubahan kurikulum dan mampu mengembangkan pembelajaran yang informatif. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan pembelajaran SMP Negeri 4 Yogyakarta, berfokus pada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Guru diberikan kebebasan untuk menyusun perangkat ajar sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas. Namun, tetap disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sekolah juga sudah menerapkan project-based learning serta pembelajaran berdiferensi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai gaya dan minatnya masing-masing. Jadwal pelajaran diatur dengan seimbang antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, musik, dan olahraga dilaksanakan setiap akhir pekan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Selain itu, guru BK dan wali kelas berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum, terutama dalam memberikan bimbingan, memantau perkembangan siswa, serta membantu menyelesaikan permasalahan belajar dan perilaku. Kemudian, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan secara rutin di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Biasanya, rapat evaluasi dan refleksi diadakan setiap akhir semester, di mana para guru bersama tim kurikulum meninjau hasil pembelajaran dan
aktivitas metode yang digunakan. Kemudian, dengan melakukan supervisi untuk mengevaluasi dan merancang strategi yang baik dan memperlancar tujuan kurikulum. Indikator keberhasilan kurikulum diukur dari capaian akademik siswa, hasil ujian sekolah, serta peningkatan karakter siswa sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari hasil evaluasi tersebut, sekolah melakukan tindak lanjut berupa perbaikan strategi mengajar, pengembangan media pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan juga melakukan supervisi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai standar. Baik, kemudian selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu dalam hal pengembangan, SMP Negeri 4 Yogyakarta berupaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi. Sekolah telah menerapkan pembelajaran berbasis digital seperti penggunaan platform online dan media interaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga memiliki muatan lokal khas daerah seperti pembelajaran bahasa Jawa dan kegiatan batik yang mengangkat nilai budaya Yogyakarta. Selain itu, SMP Negeri 4 Yogyakarta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas pendidikan untuk memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam setiap kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Tantangan terbesar dalam pengembangan kurikulum di sekolah ini yaitu penyesuaian teknologi yang menjadikan suatu hal terus-menerus dikembangkan. Kemudian pandangan guru dan teman-teman siswa juga. Secara umum guru di SMP Negeri 4 Yogyakarta mereka menilai bahwa kurikulum merdeka memberikan ruang kebebasan dan kreativitas dalam mengajar juga kepada siswa sendiri. Hal yang mendasari tidak perlunya yaitu terlalu cepat perubahan kurikulumnya. Karena penyesuaiannya perlu waktu, selain itu penyesuaian kurikulum sudah baik juga pelaksanaannya sebenarnya. Kemudian siswa sendiri memberikan respon yang cukup positif karena merasa lebih bebas dalam mengeksplorasi minat dan mengikuti proyek pembelajaran yang menarik. Sekolah juga rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk guru agar mereka dapat terus berinovasi dalam mengajar. Kedepan, harapannya manajemen kurikulum di sekolah semakin efisien, terarah, dan didukung sarana dan prasarana yang lebih baik. Juga tidak terus-menerus terlalu cepat berganti kurikulum, agar semuanya itu lebih optimal. Dan itu saja dari kami. Berikut adalah dokumentasi yang kami dapat ketika kita melakukan observasi di SMP 4 Yogyakarta. Ya, ada itu, dan ini bersama Wakaf Kurikulum SMP 4 Negeri Yogyakarta. SMP Negeri 4 Yogyakarta. Dan terima kasih dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, yaitu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.